Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Perkenalkan, kami dari Matematik Study Club. Kira-kira kalian mau ngapain ya di sini? Nah, di sini kami akan menampilkan 1 dari 3 video pembelajaran. Di sini kami berkolaborasi dengan Math Edu Study dan juga Kim. Sebelum teman-teman menonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Oke, langsung aja kita simak videonya. Nah, langsung saja kita ke materinya, yaitu operasi baris elementer. Dalam pembelajaran kali ini, kita mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, mahasiswa secara kritis mampu mengoperasikan operasi baris elementer. Yang kedua, mahasiswa secara kritis mampu melakukan eliminasi Gauss. Yang ketiga, mahasiswa secara kritis mampu melakukan eliminasi Gauss-Jordan. Dan yang terakhir, mahasiswa secara kritis dan kreatif mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan konsep sistem persamaan garis. Nah, untuk big idea-nya, sebagaimana kita ketahui bahwa masalah pada sistem persamaan linier tidak hanya untuk 2 variabel dan 3 variabel. Sistem persamaan linier dapat digunakan untuk n variabel. Sebagai contoh, optimalisasi waktu dalam produksi bakpia Patok Jaya 25 yang telah diteliti oleh Arifin pada tahun 2012. Dalam proses produksinya, ada beberapa tahapan yang perlu dilewati, yang meliputi proses penggilingan kacang hijau, proses pengayakan tepung, proses perendaman kacang hijau, proses pencampuran adonan, proses pengepresan kacang hijau, proses pengukusan kacang hijau, proses pengepresan adonan, proses pemisahan kulit kacang hijau, proses penggilingan kacang hijau, proses pembentukan kulit bakpia, proses pendinginan, proses pembungkusan adonan kacang hijau, proses pemanggangan, dan proses pengepakan. Semua ini dapat dimodelkan secara matematika dan dapat dicari optimasi waktu sehingga dapat meningkatkan keuntungan. Nah, untuk essential question-nya yaitu, apakah bisa menyelesaikan masalah sistem persamaan linear untuk n variabel? Jika bisa, bagaimana prosedur untuk menyelesaikan masalah sistem persamaan linear untuk n variabel? Gimana ya teman-teman? Nah, di sini saya punya challenge untuk teman-teman, di mana teman-teman bisa membuat sistem persamaan linear dengan minimal 4 variabel. Kemudian teman-teman tentukan himpunan penyelesaiannya, dan kalian kembangkan secara per kelompok. Oke, kita masuk ke guiding research yang pertama. Nah, yang pertama yaitu augmented matrix. Nah, sebuah sistem persamaan linier yang terdiri dari m persamaan linier dan dengan n variabel akan dituliskan sebagai berikut. Seperti ini teman-teman. A11x1 plus A12x2 plus bla 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 plus A1n xn sama dengan B1. Kemudian A21x1 plus A22x2 plus bla 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 plus A2n xn sama dengan B2. Dan seterusnya sampai AM1x1 plus AM2x2 plus bla 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 plus sampai AMN xn sama dengan BM. Nah, jika kita telusuri letak tanda plus, letak variabel x dan letak x sama dengan, nah ini akan membentuk segi 4 persegi panjang. Nah, segi 4 persegi panjang ini yang dinamakan matriks. Nah, kita bisa tulis di bawah ini merupakan matriksnya. Matriksnya yang terdiri dari A11, A12 sampai A1n, B1, A21, A22, bla 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 sampai AM1, AM2 sampai AMN, BN. Nah, jajaran ini dinamakan matriks yang diperbesar atau augmented matrix. Operasi baris elementer atau yang disingkat OBE, metode dasar untuk memecahkan
memecahkan sistem persamaan linear adalah mengganti sistem yang diberikan dengan sistem yang baru yang mempunyai penyelesaian yang sama dengan pemecahan yang lebih sederhana. Untuk mendapatkan bentuk SPL dari SPL yang diketahui dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa OBE sebagai berikut. Nah, langkah yang pertama, menukar posisi dua buah persamaan atau kita menukar dua baris augmented matriksnya. Untuk langkah yang kedua, kita bisa menambah sebuah persamaan atau kita bisa menambah baris augmented matriksnya dengan suatu kelipatan persamaan lain atau dengan baris lain. Nah, langkah yang ketiga, mengalihkan sebuah persamaan atau baris augmented matriksnya dengan sebarang konstanta tak nol. Tiga operasi yang mempertahankan penyelesaian SPL. Untuk SPL, yang pertama, mengalihkan suatu persamaan dengan konstanta tak nol. Kalau matriks, mengalihkan suatu baris dengan konstanta tak nol. Nah, kalau di SPL, menukar posisi dua persamaan sebarang. Kalau di matriks, menukar posisi dua baris sebarang. Kalau di SPL, menambah kelipatan suatu persamaan ke persamaan lainnya. Kalau di matriks, menambah kelipatan suatu baris ke baris lainnya. Itu perbedaannya antara SPL dengan matriks. Oke, di sini ada guiding question yang pertama. Nah, dipunyai augmented matrix sebagai berikut. Oke, ada 2, 7, 5, min 1, 3, 9. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, lakukan operasi penukaran posisi baris kedua dengan baris pertama. Oke, di sini penyelesaiannya. Langkah yang pertama, menukar baris kedua dengan baris pertama. Oke, kita tukar antara R1 dengan R2. Nah, sudah ditukar menjadi min 1, 3, 9, 2, 7, 5. Oke, langkah yang kedua, berdasarkan hasil dari A, lakukan operasi mengalihkan baris pertama dengan bilangan min 1. Oke, katanya hasil dari A tadi, baris pertamanya dikalikan dengan min 1. Oke, kita kalikan ya. Nah, sudah dikalikan tadi sebelumnya, berarti min 1 kali min 1, 1. Min 1 kali 3, min 3, min 1 kali 9, min 9. Nah, ini sudah dikalikan. Nah, sehingga diperoleh seperti ini. 1 min 3 min 9, 2, 7, 5. Nah, langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga tadi, berdasarkan hasil dari B, lakukan operasi menambahkan min 1 kali baris pertama ke baris kedua. Hasil dari B tadi, menambahkan min 1 kali baris pertama ke baris kedua. Oke. Nah, kita menambahkan min 1 kali baris pertama ke baris kedua atau R2 plus min 1 R1. Nah, ini R2 plus min 1 R1 berarti 2 dikali min 2 sama dengan 0. 7 min 3 dikali min 1, 3 berarti 7. Min berarti plus 7 plus 3 sama dengan 10. Nah, kemudian 5 ditambah min 1 dikali min 9 plus 9. Maka 5 ditambah 9, 14. Maka hasil akhirnya yaitu 1 min 3 min 9, 0, 10, 4. Berikutnya guiding question yang kedua, dipunyai augmented matrix sebagai berikut. 3, 5, min 2, 7, 1, 0, 4, min 8, 2, 1, 0, 11. Oke, langkah-langkahnya seperti ini. Langkah yang pertama, lakukanlah operasi penukaran baris kedua dengan baris pertama. Nah, langkah yang pertama nih, kita tukar antara baris kedua dengan baris pertama. Berarti 104 min 8 ini menjadi baris pertama. Kemudian baris keduanya 35 min 27. Dan baris akhirnya
tetap 2, min 1, 0, 11. Oke, langkah yang kedua, berdasarkan hasil dari A, ini, lakukan operasi mengalihkan baris ketiga dengan bilangan 3 atau 3R3. Oke, nah baris ketiga tadi dikalikan dengan 3. Nah, sebelumnya, nah ini berarti kita kalikan ya. 3 dikali 2, 6, min 1 dikali 3, min 3, 0 dikali 3, 3, 11 dikali 3, 33. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian langkah yang selanjutnya, nah berdasarkan hasil dari B yang tadi, lakukan operasi menambahkan 3 kali baris pertama ke baris kedua. Oke. Nah, menambahkan 3 kali baris pertama ke baris ketiga, atau kita tulisnya R3 plus 3R1 dari ini, yang hasil B tadi. Oke, berarti R3 ditambah 3 kali R1, berarti 6 ditambah 3 kali R1, 6 ditambah 3 yaitu 9, min 3 ditambah 3 kali 0, min 3, 0 ditambah 4 kali 3, 12, 33 ditambah 3 dikali min 8, 24, berarti 33 min 24 yaitu 9. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Mudah kan teman-teman? Oke, yang selanjutnya ada guiding activities yang pertama. Nah, teman-teman bisa mencoba guiding activities yang pertama ini di rumah ya, silahkan. Nah, setelah augmented matrix yang selanjutnya yaitu eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss. Metode ini dapat dimanfaatkan untuk memecahkan sistem persamaan linear dengan merepresentasikan atau mengubah menjadi bentuk matriks. Matriks tersebut lalu diubah ke bentuk echelon baris melalui operasi baris elementer. Kemudian sistem diselesaikan dengan substitusi balik. Nah, ini dia bentuk echelon baris. Suatu matriks dapat dikatakan memiliki bentuk echelon baris jika memenuhi 3 kriteria berikut. Nah, ada 3 kriteria teman-teman. Yang pertama, jika di dalam baris terdapat elemen yang tidak semuanya 0, maka bilangan tak 0 pertama dalam baris tersebut adalah 1. Baris ini disebut mempunyai leading 1. Nah, maksudnya gimana? Jadi, di setiap baris, elemen yang tidak semuanya 0, maka bilangan tak 0 pertama di dalam baris tersebut adalah 1. Nah, ini contohnya. 1 bilangannya, baru yang lainnya bebas. Kemudian ini baris kedua, ini ada 1. Nah, ini baris ketiga, ini harusnya 1 ya, sepertinya tipe. Oke, yang kedua, jika terdapat baris yang semua elemennya bernilai 0, maka baris tersebut harus dikelompokkan dan diletakkan pada baris terakhir pada matriks. Nah, ini contoh matriks 3 kali 3 ini. Ini kan ada 0, 0, 0. Nah, ini jika menemukan ini di baris kedua atau di baris pertama, itu harus dipindah ke baris yang terakhir atau baris yang paling bawah. Nah, maka matriks ini, matriks 3 kali 3 yang ini, 102, 013, 000 ini sudah termasuk bentuk echelon baris karena baris pertamanya sudah ada 1, baris keduanya 1, dan baris terakhirnya juga sudah 0 semuanya. Oke. Nah, kriteria yang ketiga, jika terdapat 2 baris berurutan yang memenuhi kriteria pertama, maka angka 1 dari baris yang lebih rendah berada lebih ke kanan dari angka pertama baris di atasnya. Itu adalah bentuk umum echelon baris. Nah, contohnya seperti ini. Kan baris pertama 1. Nah, yang bintang-bintang ini itu terserah bilangan real sebarang apapun. Jadi baris pertama, kolom pertama ini 1. Nah, terus nih baris kedua, kolom kedua 1, baris ketiga, kolom ketiga 1, baris keempat, kolom keempat 1. Jadi di setiap barisnya ada angka 1-nya. Nah, contoh seperti ini.
bisa 1 atau bisa semua isinya 0, tapi jangan lupa ditaruh di paling bawah jika menemukan yang semua barisnya isinya 0. Contohnya ini, terus kemudian ini. Di baris pertama ada 1, baris kedua ada, baris ketiga ada, baris keempat ada. Nah, walaupun dia jeda ada 0-0-nya, tapi dia tetap di baris kelima dia ada 1. Pokoknya di setiap barisnya dia ada angka 1. Nah, di sini ada contoh bentuk eselon baris. Nah, ini dia contohnya. Contohnya ini. Nah, ini di baris pertama ada 1, baris keduanya ada, baris ketiganya ada. Terus kemudian ini baris pertamanya ada 1, baris kedua ada, baris ketiganya 0 semuanya. Nah, ini juga termasuk. Jangan lupa kalau 0 semua ditaruh di paling bawah. Selanjutnya kita akan membahas Grading Question 3. Soalnya yaitu diketahui sebuah persamaan linear dua variabel di mana x ditambah 2y sama dengan 2 dan 2x ditambah 4y sama dengan 8. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear tersebut dengan metode eliminasi Gauss. Penyelesaiannya yaitu diketahui SPL x ditambah 2y sama dengan 2 serta 2x ditambah 4y sama dengan 8. Dengan menggunakan metode eliminasi Gauss diperoleh matriksnya yaitu 1, 2, 2, 2, 4, 8. Lalu kita menyederhanakan bentuk baris kedua yaitu dengan menggunakan operasi di baris kedua yaitu R2 dikurangi 2 kali R1 sehingga didapat 1, 2, 2, 0, 0, 4. Dari bentuk matriks ditemui ketidakkonsistenan yaitu ketika X sama dengan 0 dan juga Y sama dengan 0 hasilnya adalah 4 atau dapat ditulis sebagai berikut 0 ditambah 0 tidak sama dengan 4. Jadi SPL tersebut tidak mempunyai penyelesaian. Selanjutnya ada Grading Question 4. Selesaikan SPL di bawah ini dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Soalnya yaitu 2x ditambah 5y ditambah 3z sama dengan 1, 3x ditambah 4y ditambah 2z sama dengan negatif 3, x ditambah 3y ditambah z sama dengan 2. Penyelesaiannya diketahui SPL-nya sebagai berikut, seperti yang tadi sudah disebutkan. Lalu dengan menggunakan metode eliminasi Gauss diperoleh, kita tuliskan matriksnya terlebih dahulu. Matriksnya itu terdiri dari koefisien SPL tadi 2, 5, 3, 1, 3, 4, 2, negatif 3, 1, 3, 1, 2. Lalu kita lakukan operasi dengan cara menukar R1 dengan R3. Baris pertama ditukar dengan baris ketiga menjadi 1, 3, 1, 2, 3, 4, 2, negatif 3, 2, 5, 3, 1. Lalu operasi selanjutnya yaitu R2 dikurangi 3 kali R1 diperoleh 1, 3, 1, 2, 0, negatif 5, negatif 1, negatif 9, 2, 5, 3, 1. Selanjutnya kita operasikan R3 dikurangi 2 kali R1 diperoleh 1, 3, 1, 2, 0, negatif 5, negatif 1, negatif 9, 0, negatif 1, 1, negatif 3. Lalu dioperasikan lagi R2 dikurangi 6 kali R3 diperoleh 1, 3, 1, 2, 0, 1, negatif 7, 9, 0, negatif 1, 1, negatif 3. Selanjutnya dioperasikan R3 ditambah R2 diperoleh 1, 3, 1, 2, 0, 1, negatif 7, 9, 0, 0, negatif 6, 6. Selanjutnya operasi yang terakhir yaitu negatif 1/6 dikali R3 menghasilkan 1, 3, 1, 2, 0, 1, negatif 7, 9, 0, 0, 1, negatif 1. Diperoleh hasil sistem persamaan linear baru sebagai berikut, yaitu X
ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 2 untuk persamaan yang pertama. Yang kedua, Y dikurangi 7Z sama dengan 9. Ini diperoleh dari sini untuk persamaan yang kedua, dan Z sama dengan negatif 1. Untuk persamaan yang ketiga, dengan menggunakan metode campuran diperoleh X sama dengan negatif 3, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan negatif 1. Jadi, himpunan penyelesaian untuk sistem persamaan linear homogen tersebut adalah negatif 3, 2, dan negatif 1. Selanjutnya, Guiding Research 3. Selanjutnya kita akan membahas mengenai eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan adalah penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan matriks. Eliminasi Gauss-Jordan merupakan pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya lebih sederhana lagi. Caranya adalah dengan meneruskan operasi baris dari eliminasi Gauss sehingga menghasilkan matriks yang eselon baris tereduksi. Nah, eselon baris tereduksi itu apa sih? Suatu matriks dapat dikatakan memiliki bentuk eselon baris tereduksi jika memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, matriks yang memenuhi kondisi bentuk eselon baris. Yang kedua, setiap kolom yang memuat leading 1, elemen lainnya semuanya 0. Nah, berikut adalah bentuk umum eselon baris tereduksi. Yang pertama yaitu matriksnya 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Lalu ada 1, 0, 0, bintang. Nah, dengan catatan di mana lambang bintang ini dapat diisi dengan menggunakan bilangan real sembarang. 0, 1, 0 bintang, 0, 0, 1 bintang, 0, 0, 0, 0. Lalu ada lagi 1, 0 bintang, bintang, 0, 1 bintang, bintang, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 0, 1 bintang, 0, 0, 0, bintang, bintang, 0, bintang, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas contoh eselon baris tereduksi. Nah, berikut adalah contoh bentuk eselon baris tereduksi, yaitu ada matriks yang pertama nih, 1, 0, 0, 2. Nah, 2 ini tadi adalah bilangan sembarang ya. 0, 1, 0, 7, 0, 0, 1, negatif 3. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Selanjutnya ada matriks lain lagi yaitu 0, 1, negatif 2, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Dan matriks yang terakhir ada 0, 0, 0, 0. Sekarang kita akan membahas Guiding Question 5. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x ditambah 3y sama dengan 12 dan 4x dikurangi 3y dikurangi 6 sama dengan 0 dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita tulis dulu diketahui SPL-nya seperti yang di soal tadi, yaitu 2x ditambah 3y sama dengan 12 dan 4x dikurangi 3y sama dengan 6. Ini kita buat seperti ini untuk lebih mempermudah nantinya ya. Jadi negatif 6-nya itu kita pindah ruas. Lalu diubah menjadi bentuk matriks sebagai berikut, yaitu 2, 3, 12, 4, negatif 3, 6. Dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan diperoleh 2, 3, 12, 4, negatif 3, 6. Lalu kita kalikan dengan setengah kali R1. R1 nya itu kita kali setengah, jadi 1, 3/2, 6, 4, negatif 3, 6. Lalu kita operasikan lagi R2 dikurangi 4 kali R1.
diperoleh 1, 3 per 2, 6, 0, negatif 9, negatif 18. Lalu kita kalikan dengan negatif 1/9 R2. R2 nya itu kita kalikan dengan negatif 1/9, diperoleh 1, 3 per 2, 6, 0, 1, 2. Lalu kita operasikan lagi R1 dikurangi 3 per 2 R2, diperoleh 1, 0, 3, 0, 1, 2. Sehingga diperoleh hasilnya X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Jadi, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2X ditambah 3Y sama dengan 12 dan 4X dikurangi 3Y dikurangi 6 sama dengan 0 adalah HP sama dengan 3,2. Lalu kita masuk ke Guiding Question 6. Diketahui sebuah persamaan linear 3 variabel di mana X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 8, negatif X1 dikurangi 2X2 ditambah 3X2 sama dengan 1, dan 3X1 dikurangi 7X2 ditambah 4X2 sama dengan 10. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear tersebut dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Penyelesaiannya yaitu, kita tulis dulu diketahui SPL sebagai berikut. Tulis lagi SPL yang ada pada soal, yaitu X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 8. Negatif X1 dikurangi 2X2 ditambah 3X2 sama dengan 1. 3X1 dikurangi 7X2 ditambah 4X2 sama dengan 10. Dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan diperoleh 1, 1, 2, 8, negatif 1, negatif 2, 3, 1, 3, negatif 7, 4, 10. Lalu kita operasikan R21 1 dan R31 negatif 3. Maka menjadi 1, 1, 2, 8, 0, negatif 1, 5, 9, 0, negatif 10, negatif 2, negatif 14. Lalu kita operasikan lagi R2 dikali dengan min 1. Peroleh 1, 1, 2, 8, 0, 1, negatif 5, negatif 9, 0, negatif 10, negatif 2, negatif 14. Lalu kita operasikan lagi R12 negatif 1, R32 kali 10. Diperoleh hasilnya 1, 0, 7, 17, 0, 1, negatif 5, negatif 9, 0, 0, negatif 52, negatif 104. Lalu kita operasikan lagi R3 dikali negatif 1/52. Diperoleh 1, 0, 7, 17, 0, 1, negatif 5, negatif 9, 0, 0, 1, 2. Kita operasikan lagi R13 kali negatif 7, R23 kali 5. 1, 0, 0, 3, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 2. Sehingga diperoleh hasilnya X1 sama dengan 3, X2 yang sama dengan 1, dan X3 nya sama dengan 2. Jadi, himpunan penyelesaian untuk sistem persamaan linear homogen tersebut adalah HP-nya sama dengan 3, 1, 2. Nah, ini ada guiding activities 2 yang bisa teman-teman kerjakan. Soalnya yang pertama, dengan menggunakan beberapa metode yang berbeda, tentukan jenis penyelesaian dari sistem penyelesaian linear berikut. 2x1 ditambah 5x2 ditambah x3 sama dengan 9, x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 sama dengan negatif 2, X1 ditambah 2X2 dikurangi 2X3 sama dengan 9. Soal yang kedua yaitu Rehan merupakan seseorang yang memiliki hobi memelihara ikan hias.
Suatu hari, Rehan membeli akuarium baru yang berbentuk balok. Ketika sampai rumah, ia akan mengisi air ke dalam akuarium tersebut sebanyak 2/3 volume akuarium. Berapa banyak air yang diperlukan Rehan jika dia hanya mengetahui keliling dari alas akuarium, yaitu 76 cm. Keliling dari sisi tegak depan yaitu 80 cm, dan keliling sisi samping kanan yaitu 68 cm. Soal yang ketiga. Di suatu hutan ada 3 ekor landak dan 3 ekor ular yang akan melahirkan telur. Pada tahun pertama hanya 2 ekor landak dan 3 ekor ular yang dapat menghasilkan 8 telur. Pada tahun selanjutnya terdapat 5 telur yang dihasilkan dari 3 ekor landak dan 1 ekor ular. Jika pada tahun selanjutnya semua binatang pada hutan tersebut menghasilkan telur, berapakah jumlah telur yang dihasilkan pada tahun tersebut? Serta interpretasi geometri yang sesuai dengan sistem persamaan linear tersebut. Nah, soal-soal ini bisa teman-teman kerjakan untuk latihan ya. Oke, next. Sekarang ada assessment reflection nih. Nah, ini ada soal-soal lagi, soalnya yaitu mahasiswa dapat menyelesaikan beberapa tugas berikut untuk memastikan keterpenuhan materi ajar. Berikut adalah tugas yang harus dikerjakan secara individu. Jadi tugas ini harus dikerjakan secara individu ya teman-teman. Yang pertama soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear berikut. X2 ditambah X3 tambah X4 sama dengan 0. 3x1 ditambah 3x3 dikurangi 4x4 sama dengan 7. X1 ditambah x2 tambah x3 ditambah 2x4 sama dengan 6. 2x1 ditambah 3x2 ditambah x3 ditambah 3x4 sama dengan 6. Lalu soal yang kedua, dengan menggunakan beberapa metode yang berbeda, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear berikut, yaitu 1/x1 ditambah 1/y, 1/x ditambah 1/y ditambah 1/z sama dengan 10, 2/x dikurangi 1/y ditambah 1/z sama dengan 6, 3/x ditambah 1/y dikurangi 1/z sama dengan 4. Nah, setelah melaksanakan perkuliahan, mahasiswa dapat melakukan refleksi diri terkait pengalaman belajar dengan menggunakan STEM Context on Challenge Based Learning dengan memberi tanda centang pada kuesioner berikut. Nanti jangan lupa kuesionernya diisi ya teman-teman yang udah ada di modul. Oke, jangan lupa soal-soal yang tadi dikerjakan ya. Sekian pembahasan dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.